Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar bersama dari sebuah rekaman dialog yang pernah terjadi di abad ke-8 antara seorang pemimpin gereja Asiria Timur yang bernama Patriark Timotius. Jadi gelarnya adalah Patriark atau Katolikus. Namanya adalah Timotius I dengan seorang sahabatnya yang bernama Al-Mahdi. Ia seorang khalifah. Beliau adalah seorang khalifah yang saat itu memerintah, dan pusat kekhalifahan Abbasiyah saat itu ada di Baghdad. Demikian juga pusat gereja Assyria ada di Baghdad. Dan keduanya bersahabat dekat antara Patriark Timotius I dengan Khalifah Al-Mahdi ini. Nah, karena kedekatan mereka, kemudian terjalinnya hubungan yang baik. Seringlah terjadi dialog-dialog soal filsafat, soal teologi, dan rekaman dialog itu diabadikan dalam sebuah kitab. Nah, yang ada di tangan saya ini adalah rekaman dialog antara Khalifah Al-Mahdi dengan Timotius Al-Awal atau Patriark Timotius I. Ada sekitar 27 tema dialog yang terjadi antara Patriark Timotius I dan Khalifah Al-Mahdi. Nah, saya akan membahas satu persatu karena ini sesuatu yang sangat menarik untuk kita merenungkan kembali bagaimana perjumpaan kita dengan saudara-saudari kita umat Islam, secara khusus di negara kita Indonesia yang tercinta ini. Karena seringkali kan kita lihat dialog-dialog yang terjadi di media sosial, atau bahkan mungkin satu arah, itu adalah serangan-serangan bersifat polemis. Tetapi kalau saya lihat dan saya baca, saya pelajari dialog antara Patriark Timotius I dengan Khalifah Al-Mahdi, ini sebuah dialog yang inklusif, dialog yang mengedepankan intelektualitas antara kedua orang ini yang memang memiliki pengetahuan teologis yang dalam, yakni Patriark Timotius I dan juga Khalifah Al-Mahdi. Dia juga memahami tema-tema yang seringkali diperbincangkan dalam perjumpaan Islam Kristen. Misalnya akan saya baca ya dalam kesempatan malam hari ini. Di sini ada 27 topik dialog. Saya akan bacakan yang pertama tentang Bunuwatul Masih Ruhiyah. Jadi keanakan rohani dari Kristus. Ini dalam bentuk dialog, karena itu akan saya bacakan. Holal Mahdi, berkatalah berkatalah Khalifah Al-Mahdi, innahu la yanbaghi limitslika ma'a ma aruhu min fahmika antakhula innallaha ittakhadha sohibatan. Jadi maksudnya berkata begini, berkatalah Khalifah Al-Mahdi, sesungguhnya tidak pantas bagi orang yang sepertimu, sejauh aku melihat dan memahamimu, bahwa engkau berkata Allah itu mengambil seorang partner, seorang pasangan, kemudian au walada minha waladan, dan kemudian memperanakkan seorang anak darinya. Nah, ini pertanyaan yang umum sering terjadi, dan sebenarnya pertanyaan Allah itu punya anak atau tidak, yaitu pertanyaan klasik yang terus dituduhkan kepada orang-orang Kristen sampai hari ini. Dan menarik sekali jawaban Patriark Timotius ini kepada Al-Mahdi, sahabatnya. Demikian beliau menjawab. Demikian jawaban Patriark. Fakultu, dan aku berkata, waman yastari'un an yaftariya 'ala Allah bimitsli hadhil firyatan. Siapa yang mengatakan hal penghinaan kepada Allah tentang hal ini? Maksudnya, ucapan penghinaan ini dari mana asalnya? Kata Patriark Timotius, dari manakah kata-kata penghinaan, penghujatan yang seperti ini kepada Allah? Dengan lain kata, Patriark Timotius pun sebagai seorang Kristen, kami tidak pernah meyakini bahwa Allah itu punya anak secara fisik. Allah itu kemudian menikah secara jasmani, ia mengadakan hubungan seksual dengan seorang wanita. Hal seperti ini tidak ada dalam keyakinan iman Kristen. Ini adalah sebuah penghujatan, penistaan yang orang Kristen sendiri tidak pernah meyakini hal-hal tersebut. Kami tidak pernah mempercayai bahwa Allah itu kemudian punya istri, istrinya Maria, kemudian Maria mengandung karena berhubungan seksual dengan Allah, dan Yesus itu anak Allah secara biologis. Tidak ada keyakinan yang semacam itu. Kemudian Patriark melanjutkan,
Kemudian Al-Mahdi berkata, Khalifah Al-Mahdi, "Qala fa kaifa iqraruka bil masih?" Lalu apakah keyakinanmu? Kaifa iqraruka bil masih? Apakah ikrarmu, keyakinanmu tentang Kristus? Qultu, aku berkata. Patriark kemudian menjawab khalifah itu, "Innahu kalimatullahi." Sesungguhnya dia adalah sang firman. Nah, jawaban ini tentu didasarkan pada pernyataan kitab Injil, "Fil badai kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kanal kalimatullah." Pada mulanya adalah firman, en arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Karena itulah Patriark berkata, dia adalah sang firman Allah. Kristus atau Al-Masih adalah sang firman Allah. Adz-dzahiru fi basyarim minna li khulasina, yang telah menyatakan diri fi basyar, dalam daging, minna, untuk kami manusia, li khulasina, untuk keselamatan kita semua. Itulah Kristus menurut keyakinanku. Nah, kira-kira seperti itu pernyataan Patriark Timotius. Khola afama takhulu innahu ibnullah. Apakah kemudian engkau berkata dia adalah anak Allah? Ini pertanyaan dari dari khalifah kepada patriark. Nah, berarti kau berkata dia anak Allah? Nah, kira-kira seperti itu. Qultu, aku menjawab, bihada syahidal Injil wa Taurat wal Anbiya. Untuk keyakinan inilah bahwa Yesus adalah anak Allah, Injil memberikan kesaksian, kitab Taurat memberikan kesaksian, kitab nabi-nabi memberikan kesaksian. Kemudian dilanjutkan, walakinnaha laisat bunuwatan jusdaniyah bal wiladan ilahiyah azaliyah ajiban la tukhulu kaifiyah. Tetapi keanakan itu, Yesus anak Allah, kata Patriark, itu bukan keanakan secara jasmani, bukan secara jasad. Laisat bunuwatan jusdaniyah, bukan keanakan secara jasad, secara daging, tetapi keanakan secara ilahiyah, secara rohani, secara kekal, keanakan yang bersifat ajaib, yang tidak bisa dipahami seperti apa dalam pemahaman secara fisik. Itu berkaitan dengan hakikat zat Allah yang memang mengatasi, beyond. Allah itu maha transenden yang tidak kita pahami dalam zatnya. Bagaimana kelahiran sang firman itu dari dalam wujud Allah yang esa itu. Li'annallaha la tudraku dhatuhu wa la kaifiyatu ittisafihi bisifatihi. Sebab Allah itu tidak bisa terjangkau, terpahami dalam zat hakikatnya, dalam dirinya sendiri, juga dalam kaitannya dengan sifat-sifatnya, berelasi dengan dia. Maksudnya begini, Allah dalam hakikatnya yang maha tinggi, transenden, manusia tidak mungkin dalam keterbatasan dirinya bisa memahami zat hakikat Allah yang maha esa, yang maha tinggi. Ausianya dalam bahasa Yunani, tidak ada seorang manusia pun yang bisa memahami. Demikian juga dalam relasi-relasi sifat-sifatnya yang maha berfirman, maha kekal, maha ada, dalam relasi dengan dirinya, itu di luar jangkauan pemikiran kita. Ini bicara tentang hakikat Allah secara ontologis. Dalam hakikat dirinya tidak ada seorang pun yang paham. Nah, dalam relasi itulah relasi antara Allah dengan firman-Nya, atau Allah dengan sang anak. Jadi anak di sini adalah kiasan untuk sang firman itu. Jadi memang umat Kristen sama sekali tidak pernah meyakini, mempercayai bahwa Allah itu memang punya anak secara fisik. Tidak ada keyakinan semacam itu. Itu adalah fitnah tuduhan yang diulang-ulang. Fitnah tuduhan yang tidak pernah diyakini oleh orang Kristen. Nah, pertanyaannya, kalau orang Kristen tidak meyakini itu, kenapa Anda terus menuduh kami? Kami tidak meyakini apa yang Anda tuduhkan. Berarti itu hanya angan-angan teologis Anda. Itu hanya imajinasi Anda sendiri yang tidak pernah ada. Tidak pernah ada orang Kristen di bawah kolong langit ini. Orang Kristen yang ortodoks, yang benar, yang lurus ajarannya, dari denominasi apapun, Protestan, Katolik, Ortodoks, ya kan, Pentakosta, karismatik, meyakini bahwa Allah itu punya anak secara biologis. Tidak ada. Sekali lagi, tidak ada. Dan inilah yang dinyatakan oleh
Patriark Timotius, yang ia katakan, wa innama nu'min bihi ala ma fi kutubina sabitu sidquha. Ini yang kami yakini, percaya kepada dia berdasarkan kepada apa yang tertulis dalam kitab suci kami yang otentik, yang benar, yang tidak ada dusta di dalamnya. Nah, di sini sekaligus Patriark Timotius menyatakan iman keyakinannya kepada Alkitab sebagai firman Allah. Yang ia sebut tadi, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, itu mewakili baik perjanjian lama maupun perjanjian baru yang ada di tangan orang Kristen. Nah, ini tema pertama yang dibicarakan antara Patriark Timotius dengan Khalifah Al-Mahdi. Kita bisa belajar ternyata menjelaskan, menjawab pertanyaan orang di luar iman Kristen itu tidak sulit. Anda harus memahami dengan baik lebih dulu keyakinan kita, dasar iman kita tentang siapa Yesus Kristus. Nah, kalau mereka bertanya, bahkan mungkin mereka menyalahpahami iman kita, Anda bisa menjelaskan dengan baik. Seperti kata surat Petrus, dengan lemah lembut, ya kan, tidak dengan kasar, tidak dengan bahasa-bahasa yang menyerang, tetapi dengan lemah lembut, hati nurani yang murni kita mempertanggungjawabkan. Artinya memberikan dasar, memberikan alasan, meluruskan, menjawab apa yang kita yakini tentang Yesus Kristus, tentang iman kita kepada orang lain yang memang membutuhkan jawaban, kepada orang lain yang memang belum mengerti. Dan itu tanggung jawab saudara, tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab pendeta, penginjil, majelis, penatua, tidak, tetapi tanggung jawab setiap orang percaya adalah memberikan jawaban, menjelaskan, meluruskan kesalahpahaman orang lain terhadap iman Kristen. Yang kita bisa belajar dari Patriark Timotius 1 ini, yang menjawab dengan elegan, yang menjawab secara akademis, ia menjawab secara logis keyakinan iman Kristennya. Nah, kalau kita pelajari nanti dalam bab-bab selanjutnya, itu sangat menarik. Patriark seorang yang terpelajar, ternyata iman Kristen itu dijelaskan secara logis. Jadi tidak benar tuduhan orang di luar iman Kristen bahwa Kristen itu agama yang tidak logis. Itu salah sama sekali. Justru banyak ahli-ahli filsafat itu adalah orang-orang Kristen yang hidup pada zamannya. Mereka menghasilkan banyak karya-karya teologis yang luar biasa, yang ternyata iman Kristen memang bisa dijelaskan secara rasional, bahwa memang ini keyakinan iman Kristen tentang Allah yang esa, Allah yang kekal itu, yang kemudian firman-Nya menjadi manusia, Yesus Kristus, yang digelari dengan sebutan anak Allah. Dan sebutan anak itu bukan bermakna fisik, bukan bermakna biologis. Jadi Anda jangan ragu, jangan bingung lagi kalau ada orang berkata, Kristen Tuhannya kok beranak. Anda harus senyum, Anda jelaskan, tidak ada seorang Kristen yang meyakini Allah itu punya anak secara biologis. Yang kami yakini Allah itu tidak beristri, ya kan? Ia tidak punya anak secara biologis, tetapi Yesus adalah anak Allah, menunjuk kiasan terkait hakikat dan keberadaannya sebagai kalimatullah atau firman Allah yang menjadi manusia. Firman yang satu, firman yang kekal, yang dalam wujud Allah itulah yang bergelar anak Allah. Jadi maknanya bukan fisik dan biologis. Nah, ini yang harus Anda pahami dan Anda bisa jelaskan kepada orang-orang yang masih belum percaya. Nah, malam hari ini saya ingin menyampaikan ini dulu. Di kesempatan lain mungkin kita akan belajar topik yang kedua, pertanyaan tentang dua kelahiran Kristus. Kristus dalam kelahiran kekalnya, keberadaannya sebagai sang firman, maupun kelahirannya dari Maria. Kemudian dibahas juga pertanyaan ketiga, Mesias itu, Al-Masih itu satu pribadi dalam dua kodrat. Ini sudah dibahas di sini. Al-Masih syaksun wahid min tobi'atain, satu pribadi yang memiliki dua natur, tobi'atain, dua kodrat. Nah, ini dibahas juga di sini. Ada juga tentang pertanyaan Allah sebagai Bapa Sang Kristus, tentang kelahiran spiritual, tentang Tritunggal, tentang firman dan Roh Kudus yang kekal, bagaimana dalam kaitannya dengan wujud Allah itu yang esa.
Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat dan memberikan pencerahan bagi saudara semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.